Sobat Pemikir, selamat datang di podcast Dialektika Hobbies. Kita akan membedah isu-isu sosial sampai ke akar filosofinya. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Sri Rianti, dan tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya bersama partner saya. Halo semuanya, saya Putri Faras. Jadi hari ini podcast kita ini spesial banget nih, karena hari ini adalah puncak dari project semester kita. Tema yang bakal kita ambil yaitu kesetaraan gender. Betul, tapi hari ini kita nggak akan bahas sekedar siapa yang harus bayar pas kencan atau siapa yang harus nyapu rumah. Kita akan membedah ini sebagai problem wawasan dunia. Sebelumnya, boleh kenalin diri dulu untuk teman-teman pembicara. Hai, nama saya Putri Wulandari, biasa dipanggil Ulan. Hai, nama aku Aini Nurikma, biasa dipanggil Aini. Halo, nama aku Saifa Robiatul Kurnia, biasa dipanggil Saifa. Halo, nama saya Nurhani Avianti, biasa dipanggil Hani. Halo, nama aku Salsabila Permata, bisa dipanggil Salsa. Halo, nama aku Nabila Nurranisa, biasa dipanggil Nabila. Nah, kan kita udah kenalan nih sama teman-teman semua. Boleh dong Kak Ulan buat pendengar yang awam nih, kenapa sih urusan gender ini ditarik-tarik ke wawasan dunia? Oke, baik sebelumnya makasih ya Kak Yanti dan Kak Farah sudah mengundang kami semua. Jadi begini, wawasan dunia atau worldview itu adalah kacamata yang kita pakai untuk menjawab pertanyaan dasar kehidupan seperti apa itu manusia, siapa yang pegang otoritasnya. Nah, masalah gender itu lahir dari kacamata pertanyaan ini. Nah, kalau kacamata yang dipakai memandang laki-laki secara kodratnya lebih superior dari perempuan, maka penindas gender bukan dianggap sebagai kejahatan, melainkan kewajaran. Jadi, sebelum kita ribut soal hukum atau hak, kita harus bedah dulu nih keyakinan dasar atau wawasan dunia yang membentuk pola pikir masyarakat itu sendiri. Wah, make sense juga ya. Berarti ketidaksetaraan itu adalah gejala. Penyakit utamanya itu ada di wawasan dunianya ya. Terus Kak, ini wawasan dunia seperti apa yang bikin perempuan tuh sering dinomorduakan sepanjang sejarah? Oke, jadi di sini kalau secara historis, dunia itu dikuasai oleh wawasan dunia tradisional yang sangat amat patriarkal. Jadi di masa lalu itu otoritas itu ditentukan oleh kekuatan fisik. Seperti kayak laki-laki itu biasanya berperang, terus berburu, sementara perempuan itu biasanya di rumah. Nah, tapi pelan-pelan itu pembagian tugas ini bergeser jadi hierarki nilai. Jadi di mana laki-laki itu dianggap secara ontologis hakikatnya tuh jadi lebih tinggi dan rasional, sementara perempuan dianggap lebih lemah dan emosional. Jadi di sini wawasan dunia itu sangat merusak karena seringkali dibungkus suatu tradisi turun-menurun sehingga perempuan sendiri akhirnya merasa dan percaya kalau kodrat mereka itu hanya sekadar menjadi warga kelas 2 saja, seperti itu. Gila ya, narasi yang diulang-ulang akhirnya dianggap kebenaran. Tapi kan sekarang zaman udah modern, perempuan udah bisa jadi CEO, jadi menteri. Nah, menurut Kak Saifa, gimana wawasan dunia kontemporer merespons masa lalu yang kelam ini? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Kak Yanti. Nah, jadi dunia kontemporer itu meresponnya dengan pemberontakan total. Wawasan dunia sekuler modern membuang otoritas tradisi dan ilahi, lalu menjadikan individu itu sebagai Tuhan atas dirinya sendiri. Kemudian dalam isu gender muncul feminisme gelombang lanjut yang menuntut kesetaraan absolut. Slogannya itu jelas banget, yaitu otonomi mutlak atas diri sendiri. Makanya wawasan dunia kontemporer ini melahirkan pandangan bahwa identitas gender itu cuma konstruksi sosial dan gak ada hubungannya sama kodrat alam atau desain Tuhan, seperti itu. Oke, saya mau nambahin dari sisi sosiologis ya. Dampaknya di masyarakat saat ini luar biasa. Di satu sisi, wawasan dunia kontemporer berhasil mendobrak diskriminasi pekerjaan. Tapi di sisi lain, karena mereka membuang konsep pencipta, manusia kebingungan mencari standar moral. Akhirnya, kesetaraan diartikan sebagai kesamaan mutlak.
Laki-laki dan perempuan dipaksa untuk tidak memiliki perbedaan sama sekali, yang justru sering memicu konflik baru dalam institusi keluarga nikahan. Oh paham, jadi dari ekstrem kiri yang menindas atau biasa kita sebut patriarki ini, pendulunya itu berayun ke ekstrem kanan yang membuang semua kodrat dan aturan itu menjadi kontemporer. Terus jalan tengahnya atau kebenaran sejarahnya ada di mana dong? Nah, ini saatnya kita bertanya kepada Kak Salsa dan Kak Nabila. Kalau kita evaluasi menggunakan wawasan dunia Kristen, gimana cara pandang yang benar tentang gender? Oke, terima kasih Kak Yanti sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan cara pandang yang benar tentang gender berdasarkan wawasan dunia Kristen. Nah, dari wawasan dunia Kristen ini sendiri punya pijakan yang sangat kokoh dan indah soal ini nih, yaitu yang disebut dengan Imago Dei. Diciptakan menurut citra Allah. Di Kejadian 1, Allah menciptakan manusia dari seorang perempuan dan juga seorang laki-laki. Keduanya diciptakan segambar dengan Allah. Dari itu saja langsung mematahkan tuh wawasan dunia tentang patriarki di mata Allah. Laki-laki dan perempuan memiliki personalitas, martabat, dan nilai rasionalitas yang 100% itu setara. Tidak ada yang lebih inferior. Kesetaraan dan dominasi laki-laki atas perempuan itu bukanlah suatu desain awal, melainkan akibat dari kejatuhan manusia di dalam dosanya itu sendiri. Berarti wawasan dunia Kristen setuju dong sama wawasan dunia kontemporer soal kesetaraan absolut ini? Tunggu dulu, di sini nih bedanya. Wawasan dunia Kristen setuju pada kesetaraan martabat, tapi wawasan dunia Kristen itu menolak pandangan kontemporer yang menuntut otonomi mutlak tanpa batas. Dunia kontemporer bilang, tubuhku adalah milikku, aku bebas memodifikasi atau menghapus perbedaan genderku. Tapi wawasan dunia Kristen tegas menyatakan tentang kemenubuhan. Tubuh manusia bukanlah miliknya sendiri, melainkan bait Allah. Tubuh, maskulinitas, dan feminitas adalah karunia Sang Pencipta. Kebebasan manusia harus dipertanggungjawabkan dalam ketaatan kepada Allah, bukan dipakai secara subjektif tanpa aturan. Betul, wawasan dunia Kristen menawarkan konsep complementary, saling melengkapi. Laki-laki dan perempuan itu secara esensi, tetapi memiliki fungsi dan desain yang disengaja dibuat berbeda agar bisa saling mendukung dan mencintai, bukan saling bersaing membuktikan siapa yang lebih superior. Luar biasa, diskusi yang sangat padat dan membuka mata. Ternyata urusan gender ini benar-benar pertarungan wawasan dunia. Bener banget nih, kita bisa tarik kesimpulan nih, wawasan dunia patriarki itu salah karena merendahkan martabat perempuan. Sedangkan wawasan dunia kontemporer juga keliru karena mendewakan manusia dan membuang desain Sang Pencipta. Dan wawasan dunia Kristen hadir memberikan jawaban terbaik, bahwa kesetaraan sejati hanya bisa dicapai ketika laki-laki dan perempuan sama-sama menyadari bahwa mereka adalah imago Dei, setara di hadapan Allah, dan menggunakan kebebasan serta tubuh mereka untuk menghormati Sang Pencipta. Oke, semoga obrolan kita hari ini bikin pendengar makin kritis nih memilih kacamata yang mau dipakai dalam memandang realistis. Terima kasih untuk keenam pembicara kita yang super insightful hari ini. Oke, saya Yanti dan Faras beserta seluruh tim podcast Dialektika Hobes pamit undur diri. Teruslah berpikir kritis dan sampai jumpa. Bye-bye Sampai jumpa. semuanya. See you guys. Sampai jumpa.